Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Zayuridani Haryuti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian populasi, pengertian sampel, dan teknik sampling. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian populasi. Kata populasi berasal dari kata population dalam bahasa Inggris yang disebut juga universe atau universum dan universe of discourse. Sedangkan populasi menurut para ahli, yang pertama, yaitu menurut Robert B. Burns, populasi dapat diartikan sebagai organisme orang atau sekelompok orang, masyarakat, organisasi, benda, objek, peristiwa, atau laporan yang semua memiliki ciri dan harus didefinisikan secara spesifik. Selanjutnya, populasi menurut Hadari Nawawi menyatakan bahwa populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang dapat terdiri dari manusia, benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes, atau peristiwa sebagai sumber data memiliki karakteristik dalam suatu penelitian. Jadi dapat disimpulkan bahwa populasi adalah wilayah generasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Selanjutnya, dilihat dari segi jumlahnya, populasi itu dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama, populasi terhingga, yang kedua, populasi tak terhingga. Pertama, yaitu populasi terhingga. Populasi terhingga adalah populasi yang jumlah anggotanya terbatas dan dapat ditentukan atau diketahui jumlahnya. Yang kedua adalah populasi tak terhingga. Populasi tak terhingga adalah populasi yang jumlahnya tidak dapat ditentukan dan diketahui secara pasti. Contoh dari populasi terhingga, yang pertama itu jumlah mahasiswa Universitas Negeri Malang. Yang kedua, jumlah guru-guru mata pelajaran pendidikan jasmani di SMA Kabupaten Malang. Contoh dari populasi tak terhingga, yang pertama, jumlah mahasiswa yang tidak suka menggunakan kaos kaki. Yang kedua, jumlah mahasiswa yang suka menggunakan celana jeans. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sampel. Menurut Sugiono, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Kesimpulan dari pengambilan sampelnya akan digeneralisasikan sebagai suatu yang berlaku bagi populasi. Yang kedua, menurut Spradley dikutip Jamal, sampel adalah segala hal yang dapat dijadikan objek atau sasaran dalam penelitian yang merupakan situasi sosial, pelaku, tempat, dan aktivitas. Peneliti dapat menganalisis interaksi antara waktu, pelaku, dan aktivitasnya sebagai objek penelitiannya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sampel adalah sebagian kecil individu yang dijadikan wakil dalam penelitian. Hal yang perlu dilakukan dalam pengambilan sampel adalah mengetahui terlebih dahulu karakteristik, ciri, dan sifat dari populasi. Menurut Sukmadinata, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh peneliti dalam menetapkan sampel dalam penelitian kualitatif, yaitu yang pertama yaitu pemilihan lokasi. Pemilihan lokasi pada dasarnya merupakan penentuan unit, bagian dan tempat di mana orang-orang terlibat dalam kegiatan atau peristiwa yang sedang diteliti. Penentuan penelitian yang kompleks seperti pengembangan kompetensi guru. Yang kedua yaitu penentuan sampel komprehensif. Dalam menentukan sampel komprehensif, perlu mempertimbangkan semua sumber informasi, partisipan, kelompok, situasi, dan peristiwa. Yang ketiga, yakni penentuan sampel variansi maksimum. Penentuan sampel ini dilakukan untuk mendapatkan perbedaan persepsi partisipan secara maksimum.
Meskipun dari penentuan sampel secara komprehensif telah ditemukan kelompok-kelompok sumber data, tetapi di antara sumber-sumber tersebut masih terdapat variasi. Dalam memperoleh persepsi yang menyeluruh, digunakanlah sampel variansi maksimum ini. Keempat, yaitu penentuan sampel jaringan. Sampel jenis ini disebut juga dengan istilah snowball sampling. Sampel ini merupakan sampel yang menentukan seorang partisipan pertama yang menunjukkan ke partisipan selanjutnya, dan begitu juga seterusnya. Jenis sampel ini digunakan sebanyak mungkin partisipannya dalam memperoleh kelengkapan informasi dari partisipan terdahulu. Yang kelima, yaitu penentuan sampel tipe khusus. Penentuan sampel jenis ini merupakan teknik menentukan sampel dengan memilih kasus-kasus yang memiliki keistimewaannya, baik karena tanggung jawab, kedisiplinan, maupun popularitasnya. Yang keenam, yaitu ukuran sampel. Dalam penelitian kualitatif, penentuan sampel dipandang sebagai proses yang dinamis dan bertahap, tidak ditentukan sebelumnya secara pasti. Penentuan besarnya sampel didasarkan atas tujuan penelitian, fokus penelitian, kelengkapan informasi, kebaruan informasi, dan kelayakan informasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai teknik sampling. Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai teknik sampling yang dapat digunakan. Teknik sampling itu dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama, probability sampling. Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama kepada setiap anggota populasi untuk menjadi sampel. Kedua, non-probability sampling. Maksudnya, setiap anggota tidak memiliki kesempatan atau peluang yang sama sebagai sampel. Termasuk ke dalam teknik non-probability sampling yaitu yang pertama sampling sistematis, yang kedua sampling kuota, yang ketiga sampling insidental, yang keempat sampling purposive, yang kelima sampling sensus, dan yang terakhir yakni snowball sampling. Yang termasuk ke dalam teknik probability sampling yaitu yang pertama simple random sampling, yang kedua proportionate stratified random sampling, yang ketiga disproportionate stratified random sampling, dan yang terakhir area sampling. Cukup sekian presentasi dari saya mengenai pengertian populasi, pengertian sampel, dan teknik sampling. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.